kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi kalau sewa lahan 3 tahun disepakati harganya antara yang punya lahan dan yang menyewa, itu sah-sah saja selama semuanya tunaikan kewajiban. Karena kewajiban penyewa itu hak bagi yang punya lahan, kewajiban yang punya lahan itu hak bagi penyewanya. Kalau ada salah satu tidak menunaikan kewajibannya, maka itu telah memakan harta saudaranya dengan cara batil, dengan cara aniaya. Misal disepakati selama 3 tahun sekian juta, lalu tiba-tiba pemilik lahan melihat panen raya, hasilnya besar, tiba-tiba dia datang kepada yang nyewa jaluk tambah. Oh, hasilmu semono kok, berarti jaluk tambah sekian. Nek ora wis tak balekke duitmu sing 2 tahun. Nah, ini tidak boleh karena sudah terjadi kesepakatan. Kalau itu yang dilakukan, itu berarti memakan harta saudaranya dengan cara batil. Pemilik lahan tidak menunaikan kewajibannya dengan baik. Begitu melihat panen raya, wong padahal dia hanya menyewakan lahannya. Panennya besar, lalu tiba-tiba minta tambah, kemudian memutus wis nek ngono DT sing 2 tahun tak balik nih. Arep tak tanduri dewi. Nah, ini tidak boleh seperti ini karena menyalahi kesepakatan. Selama masih dalam kesepakatan yang dibenarkan oleh agama, maka harganya sah-sah saja. Mau disepakati berapa, setahun 30 juta, 3 tahun berarti 90 juta, boleh saja. Yang penting sama-sama sepakat, sama-sama ridho, tunaikan kewajibannya, di mana kewajiban yang satu itu menjadi hak yang lainnya. Terus apa tadi? Tadi jual jasa praktek. Sebentar, ini praktek dokter. Nah, ini boleh-boleh saja Ibu, insya Allah tidak termasuk andat. Karena bisa jadi sakitnya sama-sama flu. Yang satu periksa ke dokter fulan, itu Allah tidak beri kecocokan di situ. Yang satu periksa ke dokter fulan, Allah beri kecocokan. Tapi kalau nek ora periksa ning dokter kae aku ramari. Lah ini yang Anda tanpa sadar. Seolah-olah yang memberi kesembuhan itu Pak dokter atau Bu dokter. Tapi kalau hanya ikhtiar insani, saya di sini kalau Allah belum beri kecocokan, masih merasakan tidak nyaman, cari second opinion ke dokter lain. Dokter yang kedua, kok belum, cari yang ketiga, mungkin dokter yang keempat, baru Allah paling kecocokan. Nah itulah maha kuasanya Allah membagi rezeki di dokter-dokter itu. Coba nek kabeh uang cocok ning satu dokter, lah gimana dokter yang lainnya? Kabeh rene Allah beri kecocokan semuanya. Lah gimana dokter yang lainnya? Maka Allah bagi-bagi seperti itu, maha kuasanya Allah. Jadi kesini belum tentu. Misal anaknya dokter,
orang tuanya sakit flu, itu belum tentu Allah paling kecocokan diperiksa oleh putranya sendiri yang dokter. Bisa jadi Allah paling kecocokan ke tetangganya yang mantri, misalkan bukan dokter tapi mantri. Sehingga orang tuanya kalau flu tidak diperiksa anaknya, tetapi dibawa ke mantri di tetangganya, karena Allah paling kecocokan di situ. Itu insya Allah tidak andat. Tapi kalau kemudian kita mengucapkan aku nek ora ning dokter kuwi ora mungkin mari, nah ini andat tanpa disadari. Tapi kalau ikhtiar insani mencari kecocokan dari Allah, setelah ikhtiar insani segera ikuti dengan ikhtiar ilahi, mohon kecocokan, mohon yang terbaik dari Allah. Kalau Allah beri kesembuhan, berarti kesembuhan itu hakikatnya dari Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan, yang maha menyembuhkan itu Allah. Dokter hanya perantara, Allah paling kesembuhan, kecocokan melalui dokter tersebut. Jadi kalau sakit, ikhtiar insani ilahi itu terus dijalankan dengan maksimal. Di rumah sakit ini belum ada kecocokan, maka boleh second opinion, pindah ke rumah sakit lainnya. Belum ada kecocokan, pindah ke rumah sakit yang ketiga, tetap dengan saran medis dari rumah sakit itu. Kemudian mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah paling kecocokan. Nah, itu insya Allah kalau begitu bukan andat. Terus kemudian ngalap berkah, sisa minuman dan makanan kiai atau ustadz ini bagaimana? Dosa tidak? Lah Rasulullah memerintahkan itu tidak. Rasulullah memerintahkan untuk ngalap berkah ke ustadz tidak. Saya tidak tahu tentang ngalap berkah itu. Kalau tak ada itu hanya pada diri Rasulullah, yang lain tidak. Kalau pada diri Rasulullah iya, karena Allah yang mengizinkan itu. Tapi selain beliau tidak. Apa ada dulu orang ngalap berkah dari para sahabat? Nah, kita tidak usah ikut-ikutan karena kita belum tahu ilmunya tentang itu. Bagi yang melaksanakan itu ya monggo saja, tapi kita jangan ikut-ikutan karena belum tahu ilmu tentang itu. Bekas minum mesti dikoboi, diopo-opo ya diombe untuk barokah. Ndak usah, kita ndak usah ikut-ikutan semacam itu ya. Keberkahan itu dari Allah ya. Maka kita berbuat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dari langit dan dari bumi. Tidak perlu ikut-ikutan hal yang semacam itu ya. Dan juga tidak melarang. Ya monggo saja. Bagi saudara-saudara kita yang melakukan itu silahkan. Tapi bagi warga NTA jangan pernah ikut-ikutan semacam itu, karena kita belum tahu ilmunya. Lah bagaimana melakukan satu hal kalau memang tidak berdasar ilmu, tidak berdasar dalil, belum tahu dalil, memang itu tidak dianjurkan, mungkin bisa berdosa. Karena dalam ibadah ini harus berdasarkan dalil. Kalau dalil berarti dari Al-Quran, dari Sunnah. Itulah agama, itulah Islam. Maka kalau dulu pernah seperti itu, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atas perbuatan yang sudah dilakukan tanpa ilmu dari Quran, dari Sunnah, hanya ikut-ikutan.
Nah, sesudah ngaji, sesudah paham, maka jangan melakukan itu lagi karena belum tahu ilmunya. Ya. Sudah? Baik, berikutnya kami beri kesempatan 2 orang lagi. Silahkan sebutkan nomor mic terlebih dahulu. 17. Nomor 8. 8, baik, 17 dan 8. Kita mulai dari mic nomor 17. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumilan dari Lampung, Ustaz. Dari Lampung. Ya. Ya, alhamdulillah. Yang saya ingin tanyakan perihal tentang kususi, Ustaz. Karena mengingat di Lampung ini masih asing dengan kususi, terutama di Lampung Timur, Ustaz. Sehingga mereka itu mendengarnya kalau kususi itu harus rutin ke pusat, Ustaz. Sehingga belum terlaksana aja sudah ada yang bahasa klo itu, Ustaz. Takut nggak ikut gitu, Ustaz. Ya, ikut apa? Nggak ikut proses mengikuti kususi itu. Ya. Kebetulan tadi saya ngobrol sama bapak-bapak dari Jogja. Saya tanya, katanya dari kemarin mengikuti kususi. Kebetulan saya tanya, Pak, kalau kususi itu apa harus ke pusat terus? Iya, itu untuk seluruh Indonesia apa termasuk di Pulau Jawa aja? Dia menjawab, tidak Mas, kalau kususi itu kalau di Pulau Jawa aja nggak menyeluruh, katanya gitu. Untuk itu saya ingin kepastian dari Ustadz, setelah mengikuti khusus nanti apakah warga termasuk di wilayah Lampung ini harus ke pusat atau tempatnya masih tetap di Lampung, Ustaz? Ya, mungkin itu saja, Ustaz, untuk perjelas nanti warganya kalau ingin mengikuti apakah harus ke Lampung atau di pusat. Nah, sudah ikut? Belum, Ustaz, belum, karena masih proses, Ustaz. Kemarin kan ada pertemuan pengurus, masih diumumkan akan ada rencana dan pertemuannya di Bandar Lampung, Ustaz. Ya. Masih dalam proses, Ustaz. Ya, nanti ditanyakan ke Ustadz Ghazali, pengampu di Lampung kan Ustadz Ghazali itu. Iya. Ya, terkait dengan kususi. Jadi diikuti saja prosesnya, nanti ngaji dulu di cabang dengan baik. Nanti insya Allah akan paham tentang kususi. Ya. Oke, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara garis besar, kalau Bapak menjadi peserta kajian kususi, panjenengan domisili di Lampung sana, tentu tidak ke sini. Tetapi di sana nanti akan ada kegiatan-kegiatan kususi yang di Lampung. Tetapi dari Lampung setiap Jumat harus secara bergiliran mengirimkan perwakilannya untuk datang ke sini. Maka bisa jadi satu orang itu baru dapat giliran setahun sekali, 2 tahun sekali untuk ke pusat. Tujuannya apa? Nanti yang disampaikan di sini itu dibawa ke sana. Bawa ke sana disampaikan. Kemarin pengajian di pusat dibahas tentang ini disampaikan di sana. Ini yang dari Jawa saja, yang jauh dari sini itu juga perwakilan setiap Jumat, maka bergiliran begitu. Sehingga seorang warga kususi itu bisa jadi setahun sekali, 2 tahun sekali. Ini yang dari jauh-jauh. Yang wajib ke sini itu yang terjangkau. Itu yang terjangkau. Ya, nanti terkait dengan itu, jenengan akan lebih dapat pemahaman secara detail. Nanti ditanyakan ke guru daerah yang mengampu di Lampung, yang dari pusat, dalam hal ini Ustadz Ghazali. Nah, nanti akan diberikan penjelasan. Ya, ada lagi? Berikutnya mic nomor 8 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunu dari Wonosari, Klaten. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, pertama, mungkinkah ada seorang istri yang sudah bisa melaksanakan perintah Allah serta sunnah Rasulnya secara baik, istri tersebut dianggap belum bisa melakukan kewajibannya, sementara istri tersebut dalam keadaan sehat juga normal orangnya Ustadz? Yang kedua, apabila ada istri yang sudah biasa melaksanakan sholat tahajud juga puasa sunnah, juga sering sekali mendengarkan tahsin di radio Persada, itu sudah menjadi kebiasaannya Ustaz. Tetapi suaminya tidak ridho, apakah istri tersebut akan mendapatkan murka dari Allah Ustaz? Kemudian satu lagi Ustaz, ini ada PNS yang agak kesulitan menerima seperti apa ya, aturan di kantornya gitu Ustaz. Apa? Peraturan yang ada di kantornya. Oh ya, ada apa? Ada bisa seperti ini Ustaz. Soalnya agak batuk Ustaz. Iya. Ini peraturannya seperti ini. Seorang PNS tersebut dipaksa untuk menerima amplop sebagai hasil dari perjalanan dinas. Padahal PNS tersebut tidak melakukan apa-apa. Tetapi karena kantor tersebut ingin menghabiskan anggaran, jadi aturannya seperti itu. Terus si PNS tersebut beranggapan seperti Padahal tidak dinas. tidak. Terus akhirnya si PNS tersebut seperti ini Ustaz anggapannya. Daripada tidak saya ambil, nanti juga diambil yang teman-teman yang juga tidak begitu membutuhkan. Akhirnya PNS tersebut juga tetap tanda tangan ambil amplop itu. Karena dia tahu bahwa itu uang haram, akhirnya dia tidak membawa pulang ke rumah Ustaz. Terus? Uang itu dikasihkan kepada orang yang dianggap berhak menerima. Terus dia bilang begini, ini uang negara, pakai untuk keperluan kamu. Karena kan di dalam undang-undang disebutkan Ustaz, fakir miskin dan anak-anak terlantar itu kan menjadi tanggung jawabnya negara. Ya. Ya, begitu Ustaz. Terus sikap PNS yang seperti itu bagaimana Ustaz? Karena dia tadi sebenarnya takut dengan ini hal-hal yang salah, tapi saya harus tetap melakukan. Tapi jangan tanda tangan di situ. Iya, si PNS tersebut tetap tanda tangan, karena kalau tidak amplopnya nggak bisa diambil Ustaz. Kalau tidak tanda tangan resikonya apa? Dipecat dari PNS? Enggak, nanti amplopnya diambil temennya yang tidak berhak. Daripada begitu, mending diambil dikasihkan kepada bagian miskin yang ada, yang memang dianggap lebih berhak membutuhkan, begitu Ustaz. Iya, saya kira cukup sekian Ustaz. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Atas jawaban Ustaz, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasul, namun belum dikatakan melakukan kewajibannya kepada suami. Kalau sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, sudah pasti menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Karena kewajiban seorang istri ini hanya akan tertunaikan dengan baik saat dia menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul. Tidak mungkin terjadi seorang istri yang benar-benar sudah maksimal menjalankan perintah Allah dan Rasulullah kok belum menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Itu tidak mungkin terjadi. Karena Allah perintahkan para istri itu fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib bima hafidallah. Istri yang solehah itu qanitat, taat kepada Allah. Bentuk ketaatannya kepada Allah dalam ayat itu salah satunya hafidhatul lil ghaib, menjaga kehormatan rumah tangga suaminya, menjaga kehormatan istri tersebut ketika suami tidak ada di rumah. Bukan malah suaminya pergi,
istrinya malah asik dengan laki-laki lain. Meski istrinya sholat, tetapi sholatnya ternyata belum tanha anil fahsya wal munkar. Karena terbukti begitu suaminya keluar pergi dari rumah mencari nafkah, istrinya asik video callan dengan laki-laki lain, asik WA-WA-an dengan laki-laki lain, bahkan asik berkencan bertemu dengan laki-laki lain. Ini istri yang belum mentaati Allah dan Rasul sepenuhnya. Karena kewajibannya sebagai seorang istri belum tertunaikan dengan baik. Nabi kita pernah ditanya tentang sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri. Ayun nisa'i khairun? Maka Nabi kita menjawab, khairun nisa'i man tasuru idha nadoro wa tuti'u idha amaro wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Sebaik-baik istri, tentu sebaik-baik istri di mata Allah itu apabila dia dilihat suaminya tampak menyenangkan. Jadi suami senang melihat istrinya, bukan dibolak-balik. Nek dilihat suami halalnya itu tampak membosankan, tapi ketika mau dilihat laki-laki lain bersolek sedemikian rupa biar tampak menyenangkan. Neng rumahnya klumbrak-klumbruk kaya kemul. Dipandang tidak sedap, dasarnya amoh. Tapi kalau mau keluar, bedak 3 kilo dinggo. Kalau di rumah, baunya tidak sedap. Kalau mau keluar, minyak wangi dinggo adus. Ini istri yang tidak baik di sisi Allah. Karena di depan suami halalnya itu ya yes kaya ngono kuwi. Tapi ketika mau dilihat laki-laki mau pergi kemana-kemana itu bingung, sing dandan bingung, milih klambi bingung, matching pora ya, ini pora ya. Bengesane bingung, warna abang, po biru, po hijau, po doreng, kan bingung. Wis ngono ngilone sak jam ra bubar-bubar. Nek di depan suaminya nggih jenengan nek kersa kula ngeten iki nek pun nggih pun. Nek mboten kersa nggih pun. Titik ora kok manpados sanese ngono. Tapi titik nek mboten kersa nggih sampun titik. Harusnya nek mboten kersa kula ngeten iki nggih monggo manpados sanese. Man tambah gitu loh. Nah, istri berusaha ya menyenangkan di depan suami halalnya, bukan suami tetangganya, tapi suami halalnya. Terus kemudian buat tuti'u idza amara. Jika suami perintahkan apa, jika suami punya kebijakan apa, selama kebijakannya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, kewajiban istri mentaati. Itu istri yang terbaik di sisi Allah. Dan istri tidak menyelisih suami karena istri mengandalkan kekuatan dirinya dan kemampuan hartanya. Rumangsa sudah bekerja, rumangsa sudah bisa cari materi sendiri, rumangsa bahkan materi yang dia hasilkan lebih banyak dari suaminya, sehingga merendahkan suami, tidak taat lagi pada suami, padahal perintah suami, kebijakan suami tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah. Mung gara-gara rumangsa iso golek duit dhewe,
suaminya, "Dik, tolong gawe teh panas." "Pun kula kesusu." Selak ditunggu. Selak ditunggu pembeli, selak ditunggu klien, selak di jenengan kan nggih pun ngertos to gulane ten pundi, tehe ten pundi, gadah tangan kalih, gadah sikil. Nek pengen ngunjuk teh nggih man damel piyambak. Nek mboten gelem gawe dhewe nggih surasah ngunjuk teh, kula selak kesusu. Selak golek duit. Nah, ini istri yang kurang ajar. Rumangsa duwe duit, rumangsa hasilnya lebih banyak dari suami, tapi merendahkan suami. Padahal kebijakan suaminya tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Maka kalau ada istri yang memang sudah totalitas kafah mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, tentu dia sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Kalau ternyata kewajibannya belum tertunaikan, berarti dia belum kafah dalam mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Terus yang kedua, istri sudah rutin tahajud, rutin mendengarkan tahsin, tapi suami tidak ridho. Sebabnya apa? Wong istri tekun beribadah, tekun belajar untuk kebaikan dunia akhirat. Lah kok suami tidak ridho? Ya, ini suami ranggenah nek ngene iki. Berarti lu seneng nek bojone malam gak usah tahajud tapi neng diskotik wae, apa begitu? Berarti lu seneng kalau istrinya ora sholat. Kalau suami tidak seneng jenengan melakukan kebaikan ini, maka perintah suami seperti ini, ojo tahajud, ojo ngaji, ojo ini, itu lasam awala ta'ah. Jangan dengar, jangan taati, terus dirikan sholat tahajud, terus belajar tahsin. Kenapa? Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Meski itu suami panjenengan melarang jenengan untuk tahajud, melarang jenengan untuk sholat, melarang jenengan untuk qiraatul Quran, untuk tilawatul Quran, maka jangan dituruti. Terus tetap sholat, tetap ngaji. Meskipun suami benci, meskipun suami melarang, jangan diikuti perintah dari suami itu. Pilih Allah, Rasulnya, atau pilih suami, kan begitu. Kalau jenengan turuti suami, berarti tidak akan sholat, tidak akan ngaji. Itu kemaksiatan. Kemaksiatan jangan dituruti, jangan diikuti. Kemudian PNS yang tanda tangan untuk menerima uang perjalanan dinas hanya untuk menghabiskan anggaran padahal ora dinas. Ini bedanya PNS yang takut kepada Allah dengan PNS yang ikut terbawa arus. Kalau PNS yang terus merasa diawasi oleh Allah, hatinya gelisah ketika menerima uang itu. Uang tidak perjalanan dinas kok tanda tangan suruh mengiyakan menerima uang itu hasil dari perjalanan dinas, padahal ora dinas. Kalau PNS yang terus merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan menerima itu. Hatinya gelisah, ini kebohongan, ini tanda tangan palsu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi kalau PNS yang diburu hanya uang, wis seneng, tanda tangan ya tanda tangan. Di balik tanda tangannya itu ada dosa, orang mikir dia. Wong karena tidak kenal Allah, tidak takut kepada Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, rumangsane dia tanda tangan kuwi ora dosa.
Padahal itu satu bentuk kebohongan. Terus apa yang harus dilakukan? Tetap jaga kejujuran. Alaikum bisidqi, apapun resikonya. Tetap jaga kejujuran. Lah nanti kalau saya tidak tanda tangan, uang itu akan diambil PNS yang lain, maka saya tanda tangan. Lah kalau jenengan tanda tangan di situ, berarti jenengan juga mengiyakan kemungkaran secara berjamaah. Lah terus bagaimana? Ya sudah, jenengan tidak usah tanda tangan. Lah nanti kalau diambil PNS yang lain, ben double dosane. Tapi kalau ibu tanda tangan di situ, nanti laporannya ke sana, jenengan juga tanda tangan. Kalau ada apa-apa, jenengan katut nanti. Padahal jenengan tidak menikmati uang hasil kemungkaran itu. Maka kedepannya ibu tidak usah tanda tangan, karena memang tidak mau menerima itu. Perkara nanti diambil oleh teman-teman PNS, yowis urusan dia dengan Allah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kemadharatan, mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Ibu niatnya baik, insya Allah baik. Itu uang negara untuk fakir miskin. Akhirnya ibu tanda tangan, namun kemaslahatan bisa jadi belum didapat. Justru madharat bisa menimpa karena ibu melakukan tanda tangan palsu. Tanda tangan itu tanda tangan palsu, berarti jenengan bersaksi di situ bahwa jenengan menerima perkara uangnya jenengan serahkan fakir miskin, yang di sana nggak tahu menau, yang jelas jenengan tanda tangan itu. Maka kedepannya tidak perlu tanda tangan. Kalau dinas ya dinas. Kalau panjenengan tidak dinas, suruh dipaksa tanda tangan, jangan mau. Lah nanti kalau uangnya diambil yang lain, ya biarkan. Berarti dosa dia. Malah laporkan saja. Ini sebetulnya tidak dinas. Ini hanya menghabiskan anggaran. Jadi sampaikan kejujuran itu. Mesti musuhnya oke nanti. Iya, orang jujur itu lawannya banyak. Oh, sikin anu singkir kewe. Orang jujur sekarang ini penyuara kebenaran, yang suka kejujuran itu mesti dibenci oleh orang banyak. Mau mungkari tanda tangan ini angel sepiro, angel karena urusannya dunia akhirat itu. Kita seorang muslim hanya sekedar tanda tangan derek-derek itu, tanda tangannya seorang muslim bukan hanya sekedar coretan tinta. Itu akan dipertanggungjawabkan sampai di hadapan Allah. Akan ada hisabnya itu di balik erek-erek itu tadi. Mungkin kita hanya berpikir, alah angel sepiro mengkarek seret nampa duit. Ingat, salah satu yang akan ditanya nanti menurut sabda Nabi tentang harta. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta. Dari mana dia dapatkan harta itu dan di mana dia belanjakan hartanya. Oh, ternyata harta yang dia dapat hasil dari tanda tangan palsu, tanda tangan bohong. Harusnya tidak perjalanan dinas untuk menghabiskan anggaran, sehingga harus tanda tangan menerima sejumlah uang sekian dari perjalanan dinas, padahal tidak dinas. Itu akan jadi hisab di hadapan Allah. Lah niki umumnya ngoten, jangan ikut umumnya. Kalau ikut umumnya berarti kita terbawa arus. Seorang muslim harus bisa mewarnai, jangan terwarnai oleh umumnya.
Kalau umumnya palsu tanda tangan seperti itu untuk menerima uang, padahal tidak dia kerjakan, maka kita orang yang beriman jangan ikut umumnya. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh Allah. Coba dibaca ayatnya itu, 116 Al-An'am, Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya toh? Kalau kita mengikuti umumnya, berarti kita terbawa arus. Dikirane alah wong kuwi sumum ora apa-apa, ora rane dosa wong mengkarek tanda tangan. Ingat, itu hanya persangkaan, iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Itu hanya praduga, hanya persangkaan mereka. Tanda tangan ini rapopo, duitnya halal-halal, itu hanya persangkaan mereka. Dia telah berbuat kebohongan terhadap Allah. Sampai kapanpun tanda tangan palsu itu dosa, hasilnya haram. Kalau haram berarti tidak halal. Maka jangan anggap remeh tanda tangan itu. Tanda tangan seorang muslim akan dihisab oleh Allah. Oh, ternyata hasilmu dari tanda tangan yang sebetulnya tidak kamu lakukan dong. Iktisabul mal, pemerolehan hartanya ternyata dari tanda tangan palsu sebagiannya. Maka tidak akan lolos dari hadapan Allah, dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kita ke depan, kalau memang tahu itu bukan perjalanan dinas, hanya untuk menghabiskan anggaran, diminta tanda tangan, bertahan, jangan mau tanda tangan. Lah nanti kalau untuk bancaan mereka, wis ora apa-apa, ya. Bancaan dosa yo ben urusan mereka, kan itu. Ya, itu udah bisa dipahami. Sudah? Ya, cukup Ustaz. Ya, baik, cukup ya Bapak dan Ibu. Sudah? Tidak ada lagi? Sudah cukup. Sebelum diakhiri ya, mari kita sapa dulu ini rombongan dari jauh. Dari Boja Kendal 17 orang, Sine 1, Ngawi 1 minibus, Bale Harjo Timur dan Bangunsari Pacitan 1 bis dan 3 mobil. Remaja Jenawi 1 158 orang, Kediri 21 orang, Pilang Kenceng Kabupaten Madiun 1 bis, Wates Kulon Progo 1 bis, Kota Semarang 147 orang. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, baik yang dari jauh maupun yang dari dekat. Belum selesai kita. Iya, kalau satu orang memasukkan ke tasnya itu tidak ada suara, tapi kalau bareng-bareng itu kresek. Nah. Ingat Bapak Ibu, nilai, salah satu nilai dalam pengajian MTA itu tenang, dari dimulai sampai diakhiri. Ibaratnya ya, kalau ada jarum jatuh itu terdengar. Jarum itu kan kecil, tapi saking tenangnya